Shalom para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu dalam diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masihi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Masih dalam tema mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Di pelajaran yang keempat ini kita akan beralih dari pembahasan persepuluhan kepada persembahan dengan judul besar Persembahan untuk Yesus. Persepuluhan sudah jelas ada 10%, tapi apa yang bisa kita lakukan dari 90% yang masih sisa di kantong kita masing-masing? Apa tujuan dari persembahan? Berapa porsinya yang tepat sesuai dengan firman Tuhan? Apa peruntukannya dan juga makna rohaninya bagi kehidupan kita semua? Itu yang akan kita bahas di episode kali ini. Sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan dua narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Edwin Berhitu, Direktur Komunikasi Conference Jawa Kawasan Barat. Shalom Bapak Pendeta. Shalom Ivi. Terima kasih. Selamat tahun baru buat Pendeta Edwin Berhitu, baru pertama kali ketemu. Selamat tahun baru Ivi, betul ya, selamat tahun baru. Dan kebetulan saya akan bacakan juga salam tahun baru dari para pemirsa, karena selama bulan Januari ini kita akan saling bersapa, memberi semangat dalam tahun baru 2023. Ada dari Bapak Jainah Wahui, yang mengatakan, terima kasih Pak Pendeta atas diskusi pelajaran Sekolah Sabat tentang perpuluhan amat jelas sekali. Begitu. Dari Tulun Dusun Official Channel, ini dari Malaysia, katanya selamat tahun baru kepada semua jemaat di mana saja berada, dan juga pasukan penyampai firman Tuhan, katanya kepada kita yang melakukan diskusi Sekolah Sabat ini. Berikutnya dari Ritsi Ginsu, dari Jemaat Kawilei, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, selamat tahun baru, semangat baru dalam pelayanan. Dan terakhir dari Bapak Sonce Lomban yang mengatakan selalu memperdalam pengetahuan tentang firman Tuhan. Mendengar respons-respons yang begitu hangat, ada pesan dari Pendeta Edwin Berhitu bagi kita semua? Baik, saya ucapkan selamat tahun baru ya kepada pemirsa yang sangat setia mengikuti pelajaran-pelajaran Sekolah Sabat dari minggu ke minggu. Tentunya dengan tayangan yang diberikan ini boleh meningkatkan iman percaya kita lebih hebat, lebih baik di tahun ini yang kata orang adalah tahun krisis dan resesi. Namun bagi Tuhan tidak mustahil, kita mampu menjalani dengan kekuatan Tuhan. Amin, itulah yang menjadi harapan kita. Untuk Pendeta Sony Situmorang ada salam dari Jemaat Aramo di Nias Selatan, Sumatera Utara, Bapak Faolaya, dan juga untuk Pendeta Luki ya, episode minggu lalu, Jemaat Suti Semarang di Kalimantan Barat, senang melihat pendeta dari daerahnya sendiri. Semoga di episode kali ini banyak yang menonton dari Jawa Barat ya Pendeta Edwin. Ada juga dari Bapak Franz Lolong, Jemaat Galilea Air Madi di Bawah Sulawesi Utara, Bapak Ayub Hajo di Makarios maksud saya, Oesao, Nusa Tenggara Timur, dan juga Noldi Mona, Jemaat Winorangian Pionir Sulawesi Utara. Ada pesan dan kesan dari Bapak Pendeta Sony Situmorang? Baik, terima kasih kepada para pemirsa, Bapak-Bapak yang disebutkan namanya tadi. Kami sangat mengapresiasi apa yang Bapak tuliskan di sana dan kami akan berusaha untuk boleh terus berinteraksi dengan saudara-saudara semua, karena tujuan utama kami adalah bagaimana kita boleh belajar Sekolah Sabat, diskusi, dan juga menjadi panduan di diskusi Sekolah Sabat masing-masing. Tapi jangan lupa, walaupun tetap ada video ini, kita akan tetap terus belajar Sekolah Sabat dan buka Alkitab kita masing-masing. Selamat tahun baru, salam Sabat, dan setia menantikan Yesus yang kedua kali. Amin. Amin. Untuk membuka, saya minta kesediaan Pendeta Edwin Berhitu untuk berdoa bagi kita semua. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kami puji, terima kasih kami diberikan kesempatan untuk melangkah di tahun yang baru ini, bahkan kesempatan kembali belajar bersama tentang pelajaran Sekolah Sabat. Berkati kami sekalian Tuhan, hamba-Mu Pendeta Sonny dan teman hamba-Mu Ibu Ivi. Allah juga berkati para pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kiranya Roh Suci-Mu menjadi bagian kami dan memberikan hikmat bagi kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Saya akan bacakan ayat inti dari pelajaran keempat dengan judul Persembahan untuk Yesus. Terdapat di dalam Mazmur 116 ayat 12-14.
Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Kita akan langsung masuk kepada pelajaran hari Minggu dengan judul Motif Memberi. Kalau persepuluhan minggu lalu kita sudah pelajari bahwa itu adalah tanda kesetiaan kita, termasuk sebuah perjanjian kekal antara Allah dan umatnya. Di mana posisi dari persembahan ini? Pendeta Edwin Berhitu boleh mulai dari motif memberi ini. Silakan Pendeta. Iya, terima kasih Ivi sudah memberikan waktu. Jadi kalau persepuluhan tentunya kita sudah clear bahwa itu memang milik Tuhan dan kita harus berikan, bukan berikan, kembalikan. Maka hak kita adalah 90% yang Allah titipkan dalam hidup kita. Maka kalau kita bicara tentang persembahan, maka itu menjadi sebuah daya tarik hati kita kepada Tuhan. Sebagaimana judul kita, persembahan untuk Yesus. Apakah hati kita penuh dengan ucapan syukur oleh karena berkat-berkat yang limpah yang Tuhan berikan atas kita. Dan itu adalah tanda bahwa kita mencintai Yesus. Mencintai Yesus, maka kita akan memberikan persembahan-persembahan. Kalau kita flashback jauh ke belakang sana, saat orang-orang Majus datang menemui bayi Yesus, mereka memberikan persembahan-persembahan yang khusus. Dan itu bukan persembahan ece-ece, itu persembahan yang sangat tulus. Mereka datang jauh-jauh hanya untuk menyembah Yesus. Jadi kalau ditanya, bagaimana posisi persembahan? Maka persembahan adalah ungkapan rasa syukur kita dari hati kita yang paling dalam kepada Tuhan kita yang kita sembah. Amin. Dari pelajaran hari Minggu itu jelas sekali bahwa persembahan adalah tanda kasih kita kepada Tuhan. Juga kalau boleh saya tambahkan di sini adalah tanda bahwa kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, tidak hitung-hitungan seperti itu ya. Lalu tanda bahwa kita percaya kita pasti sudah diselamatkan. Dan juga satu lagi adalah bahwa kita mau belajar suka berkorban juga, seperti karakter Kristus yang sudah ditunjukkan kepada kita. Thank you Pendeta Edwin Berhitu. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan di paling bawah hari Minggu, Pendeta Sony Situmorang. Kalau dikatakan memberi menurut kerelaan hatinya, itu artinya apa gitu ya? Karena umat zaman sekarang kalau dibilang sukarela jadi bingung gitu ya, besarnya berapa dan lain-lain. Tapi apa arti sukarela ini, Pendeta? Silakan. Baik, terima kasih Ivy. Memberi dengan sukarela. Kata sukarela itu berasal dari bahasa Inggris seperti volunteers atau sesuatu yang kita berikan tanpa diminta. Bisa juga kita terjemahkan dengan sesuatu yang kita ingin persembahkan oleh karena kita merasakan berkat Tuhan. Dalam konteks persembahan, maka sukarela adalah, saya bisa katakan, tidak hitung-hitungan. Ketika Anda merasakan berkat Tuhan, maka Anda akan memberikannya. Karena di sini dikatakan kalau saudara baca Matius 6 ayat 3-34 dan juga Ulangan 28 ayat 14, maka saya tetap kembali kepada ayat itu, dikatakan apa? Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka aku sampaikan pada hari ini, maka aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Artinya diberikan berkat. Ketika Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita, maka sebagai ekspresi sukacita kita akan apa? Kita akan memberikan persembahan. Mungkin Ivy untuk lebih lengkap bisa baca paragraf ke-3 bagian pertama. Persembahan-persembahan kita adalah bukti kerelaan kita untuk mengorbankan diri bagi Allah. Persembahan dapat menjadi pengalaman rohani yang dalam, satu ekspresi yang nyata bahwa kehidupan kita diserahkan sepenuhnya kepada Allah sebagai Tuhan kita. Oke, kemudian paragraf ke-4 bagian pertama. Persembahan itu datang dari hati yang percaya kepada Allah yang terus-menerus menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita sebagaimana yang terbaik dalam pandangannya. Sedikit lagi. Persembahan kita bergantung pada keyakinan bahwa kita memiliki kepastian keselamatan dalam Kristus. Oke, coba kita lihat senternya adalah siapa? Kristus. Terus kita merasa kebutuhan dicukupi. Artinya rela, artinya oleh karena kita mengasihi Kristus, sama seperti saudara ketika anak saudara minta sekolah, Anda tidak berat karena Anda mengasihi anak Anda. Ketika istri Anda contohnya butuh sesuatu, tidak berat. Nah, ini Allah, saudara. Jadi kerelaan kita memberikan tanpa mengharapkan apa-apa karena kita sudah diberkati. Terima kasih dari saya, Ivy.
Terima kasih. Pemirsa, silakan dilanjutkan di diskusi UKSS masing-masing. Apa yang menjadi motif kita memberi persembahan? Apakah karena sudah kebiasaan, begitu ya, setiap minggu, setiap Sabat kita berikan, atau karena kita takut ada kutukannya gitu kalau tidak memberi persembahan ya? Silakan dilanjutkan. Kita lanjut ke hari Senin dengan judul berapa porsi untuk persembahan. Jelas di pelajaran kita dikatakan tidak ada secara jelas gitu ya. Alkitab mengatakan porsinya segini, seperti persepuluhan kan 10%. Tapi ada diberikan kriteria-kriterianya. Nah, Pendeta Edwin Berh itu boleh bawa kita ke situ supaya kita bisa sama-sama melihat ya. Jadi berapa jumlah persembahan yang bisa kita berikan? Ya, jadi di dalam pelajaran kita sebenarnya nggak bicara nominal, ya, nggak bicara nominal. Nah, dulu waktu saya kecil, saya nggak tahu, mungkin terlihat ya, di sebuah kertas ini, simpel banget ya. Tuhan bilang, kasih sedikit, nggak bicara nominal, nggak bicara jumlah. Tuhan kasih sedikit, ini ada kertas. Sini ada 4 sudutnya. Tuhan bilang, kasihlah sedikit, mampu. Lalu kita sedikit, berapa sudutnya? Mungkin jadi 3, enggak. Ternyata waktu kita jumlahkan sudutnya jadi 1, 2, 3, 4, 5. Dia nambah. Waktu kita lagi 1 lagi. Berkurang untuk bertambah. Ini bertambah lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa? Ini prinsip yang sangat simpel kepada Tuhan. Tuhan menyiapkan 4 sudut berkat dalam hidup kita. Tadi Pendeta Saudara katakan bahwa persembahan itu adalah respons kita terhadap keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita di kayu salib. Tuhan satu dan hitung-hitungan. Tuhan mau selamatkan siapa saja dan dia betul rela sampai mati. Dan dia nggak hitung-hitungan. Dia kasih lebih sama manusia, orang yang umat yang dikasihinya. Nah, saat kita mau juga memberikan dengan rela hati tadi konsep yang sana, kita nggak bicara nominal, kita bicara sukacita kita memberi. Saat kita memberi kepada Tuhan sedikit, maka Tuhan bukan berkat kita bukan berkurang, tapi bertambah. Sudut kita tadinya mungkin hanya utara, timur, barat, dengan selatan. Tapi saat kita mungkin potong yang sebelah timur, ada timur laut. Mungkin potong yang barat sedikit dikasih sama Tuhan, jadi ada barat daya atau barat laut dan sebagainya. Maka sudut berkat itu ternyata bertambah. Itu konsep yang Tuhan tawarkan. Nah, kalau kita baca di dalam alineat terakhir, terserah kepada kita untuk menentukan berapa jumlah yang kita berikan dan kepada siapa yang akan menerima pemberian kita. Akan tetapi, membawa persembahan kepada Tuhan adalah tugas Kristiani dengan implikasi moral dan rohani. Yang paling penting, baris terakhir, mengabaikan hal ini, artinya mengabaikan untuk memberikan persembahan atau memberikan rasa syukur kepada Allah, mengabaikan hal tersebut berhubungan dengan kehancuran rohani kita sendiri. Ini betul-betul agak sedikit keras. Pelajaran kita mengatakan bahwa ucapan syukur, masa sih kita nggak bisa melihat bagaimana Yesus mati dengan begitu dahsyat, darah tercurah atas kita. Maka Tuhan yang tuntut sedikit dari kita, sukarela tadi, ya, volunteer, serelanya, sehingga pelajaran kita menentukan berapa terserah kepada hati kita. Saat kita memberikan banyak, maka Tuhan juga kasih banyak. Saat kita memberikan sedikit, Tuhan kasih. Jadi nggak bicara nominal. Kalau tadi Ivi katakan, berapa sih jumlahnya sebenarnya? Itu hati. Nah, boleh juga sesuai dengan berkat yang kita terima. Kalau kita berkat banyak gitu ya, masanya kita kasih sedikit sama Tuhan. Ya, kita akan seimbang. Kalau Tuhan kasih berkat yang banyak, ya mari kita juga kasih banyak sama Tuhan. Dan Tuhan tidak akan menutup sudut-sudut berkat dalam hidup kita. Demikian ini. Amin, terima kasih. Menarik sekali tadi dipakai ilustrasi kertas, sudah sangat membantu kita untuk mengerti konsep persembahan ini. Dan sebenarnya apa yang Pendeta Edwin Berh itu katakan tadi sudah memimpin kita untuk menjawab pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Jadi saudara-saudara bisa langsung mengeceknya dan juga melanjutkannya di diskusi UKSS masing-masing. Saya akan lanjut ke Pendeta Sony Situmorang dengan alinea yang sudah dibaca oleh Pendeta Edwin Berh itu tadi. Dikatakan bahwa pemberian persembahan kepada Tuhan itu ada implikasi moral dan juga rohaninya. Boleh Pendeta Sony Situmorang tolong bantu kita untuk mengerti ini. Apa moral dan rohaninya dalam persembahan?
Baik, kenapa sampai dikatakan implikasi moral dan rohani berhubungan dengan persembahan? Kita harus ingat bahwa banyak manusia atau pribadi berpendapat bahwa persembahan itu merupakan produk perjanjian lama dan tidak berlaku perjanjian baru karena mereka menganggap itu berhubungan dengan hukum Taurat. Tadi pagi saya lihat sebuah video ya, Pastor Edwin ya, ada seorang teman dia bikin kayak apa istilahnya ya, seperti apa, seperti uh, Konten. ya seperti dia berkhotbah seperti itu lalu dia bicara mengenai persembahan. Namun kita harus ingat bahwa persembahan sudah ada sebelum berdirinya kemah suci. Dan ingat para pemirsa di rumah, Nuh memberikan persembahan. Kalau ada buku kejadian 20, Abraham memberikan persembahan kejadian 18. Kemudian Yakub memberikan persembahan kejadian 31. Apa itu? Yang saya dapati dari nama-nama di atas, persembahan merupakan inisiatif pribadi. Kenapa? Karena itu merupakan respon akan kasih berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Lalu kedua, persembahan mencerminkan hubungan pribadi. Itu sebabnya di pelajaran tadi dikatakan yang dibaca pendeta Edwin itu dikatakan apa? Punya implikasi moral dan rohani, yaitu hubungan yang terjalin di antara si pemberi persembahan dengan Tuhan. Artinya jika saya tidak punya hubungan dengan Tuhan, maka saya sangat-sangat, bukan tidak mungkin ya, susah memberikan persembahan. Lalu persembahan juga merupakan kita punya respon akan kasih Allah. Ingat, bicara mengenai persembahan, orang jangan lihat ke ritualnya atau liturginya, tapi lihat kepada implikasi moral dan rohaninya. Artinya, persembahan itu diberikan karena kita merasakan berkat Tuhan yang limpah. Satu kalimat terakhir, ingat waktu Samuel dipersembahkan untuk melayani Tuhan oleh ibunya, apa artinya? Dia merasakan bagaimana Tuhan menjawab doanya, lalu dia persembahkan anak menjadi imam Samuel. Bahkan terakhir Maliaki dengan luar biasa mengatakan tersebut. Intinya adalah moral dan rohani itu sangat-sangat terintegrasi. Dan ketika Anda mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan dan mengapresiasi berkat Tuhan, maka saya percaya Anda akan memberikan persembahan. Bukan karena liturgikal, bukan karena ritual. Ingat ya, saya mau katakan bukan karena liturgikal atau ritual atau sesuatu yang dipaksakan. Tapi ketika Anda bawa persembahan ke gereja, itu Anda bawa itu atau saya bawa itu oleh karena saya mengasihi Tuhan apa adanya dan saya merasakan atau mengapresiasi berkat Tuhan yang limpah kepada saya keluarga sehingga saya memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Ivy. Terima kasih, lengkap sekali pendeta. Dan di hari Senin juga ditambahkan bahwa persembahan adalah perbuatan baik untuk pekerjaan Allah dan menolong sesama kita manusia. Jadi di situ ya, buat rohani dan juga buat moral lain juga. Kita lanjut ke hari Selasa dengan judul persembahan, persembahan, dan ibadah. Kita mulai masuk kepada implikasi rohaninya, pendeta Edwin Berhitu ya. Karena ada hubungannya persembahan dengan ibadah, yang merupakan salah satu liturgi. Kalau tadi pendeta Soni Situmorang katakan, di setiap ibadah pasti ada khotbah atau pembelajaran akan firman Tuhan, ada berdoanya, ada musiknya, dan juga ada persembahannya. Jadi apa hubungan persembahan dengan ibadah ataupun kerohanian kita? Silakan pendeta. Ya, jadi dalam Israel kuno katanya ibadah itu pasti ada sesuatu yang dibawa. Jadi dalam paradigma umum, saat kita menyembah sesuatu, ada sesuatu yang dibawa. Dan ternyata ini sebagai ungkapan karena dia adalah Tuhan kita, dia adalah pencipta kita, dia adalah penolong kita, maka kita akan membawa persembahan. Itu tidak luput dari setiap ibadah-ibadah yang kita jalankan. Ya, kalau kita baca di dalam alinea yang ketiga, ya dengan kata lain bagi orang Israel kuno, memberikan persembahan dan persepuluhan adalah bagian inti. Jadi menjadi bagian inti. Tentunya kalau kita datang sama Tuhan nggak mau apa-apa, itu tidak menunjukkan siapa kita. Tadi yang saya baca dalam alinea tadi yang sebelumnya, kenapa sih ada hubungan dengan hubungan moral? Saat kita mengakui Tuhan pencipta kita, saat kita mengakui Tuhan itu pelindung kita, maka kita akan ada respon hati dengan membawa sesuatu. Contoh saja lah, simple saja nih, simple. Contohnya misalkan TV atau benda Sony nanti datang mau berkunjung ke orang tua. Nah, mungkin dia akan datang ke orang tua dengan tangan kosong. Apalagi lama nggak ketemu, ini pasti datang sesuatu. Kenapa? Orang tua mungkin punya ya, orang tua mungkin ada, tapi
sebagai rasa syukur. Oh, bayangkan aku 9 bulan ada dalam kandungan ibuku, mereka merawatku sampai gede, sekarang aku punya istri, punya anak. Pasti ada rasa syukur, rasa terima kasih datang kepada Allah. Dan saat kita menyembah Tuhan dalam setiap ibadah, sesungguhnya makna aplikasi itu menjadi hal yang harus kita jalankan. Tadi sebelumnya sukarela, Tuhan gak kasih sebuah patokan sekian ya, harus begini dan tidak. Sukarela, bagaimana besarnya Anda merasakan kasih Tuhan dalam hidup, maka demikianlah kita bawa kepada Tuhan saat kita ibadah atau saat kita menyembah Tuhan. Gitu, Ivi. Terima kasih Pendeta sudah bawa kita kepada implikasi rohani dari persembahan. Sekarang kita diajak untuk melihat contoh-contoh persembahan dari bangsa Israel. Pendeta Sony Situmorang, di Sabat Petang sudah dikatakan bahwa jenis-jenis persembahan itu banyak ya. Ada persembahan penghapus dosa, persembahan syukur, persembahan untuk orang-orang miskin, persembahan untuk membangun dan memelihara rumah ibadah. Ini tujuan-tujuan persembahan yang berbeda-beda ini apa gitu. Mungkin para umat Tuhan kalau ke gereja juga kan persembahannya macam-macam ya. Ada pembangunan gereja, ada untuk sekolah sahabat, ada untuk khotbah ini itu. Jadi boleh kita lihat dari kehidupan bangsa Israel. Pendeta, silakan. Itu sebab saya katakan tadi bahwa dalam pemikiran banyak orang konsep perjanjian lama itu hanya berlaku pada saat hukum Taurat. Seperti yang Ivy jelaskan tadi. Nah, walaupun dalam keterangan pada saat ini, pada hari Selasa ini dikatakan, ingat, kalau paragraf 2 saudara baca dalam pelajaran sekolah sahabat, 3 kali setahun para pria harus datang di hadapan Tuhan di Yerusalem untuk apa? Mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan. Nah, sedangkan ada persembahan-persembahan lainnya. Saya jadi berpikir begini, Ivy. Ketika Ivy bertanya begitu, dulu ada persembahan buat orang miskin, ada persembahan Yobel, Hari Raya Tahunan, segala macam itu. Apa tujuannya? Uh, Mungkin Ivy boleh baca paragraf keempat kali sebagai anak-anak Allah. Ya. Ivy. Sebagai anak-anak Allah yang ditugaskan dengan tanggung jawab mengatur usahanya di atas dunia, adalah satu kesempatan istimewa dan tanggung jawab kita membawa persembahan-persembahan kita. Jika Tuhan telah memberikan kita anak-anak untuk dibesarkan bagi Dia, kita harus berbagi dengan mereka sukacita membawa persepuluhan dan persembahan ke sekolah sabat dan ibadah gereja. Di beberapa tempat, Di beberapa tempat, orang-orang mengembalikan persepuluhan mereka secara daring atau dengan cara lain. Bagaimanapun cara kita melakukannya, mengembalikan persepuluhan dan persembahan adalah bagian dari pengalaman beribadah kita dengan Tuhan. Oke, Anda perhatikan kata mengembalikan persembahan dan persepuluhan adalah bagian dari pengalaman kita beribadah dengan Tuhan. Saya ingin katakan bahwa di gereja kita ada persembahan tersebut telah dialokasikan untuk berbagai hal. Bantu orang miskin, penginjilan, dan lain-lain. Nah, ketika kita berkata ini perjanjian lama, saya ingin katakan kepada kita semua satu kalimat yang boleh jadikan menoh. Konsep persembahan bahwa Tuhan sebenarnya tidak butuh apa-apa dari Anda dan saya, karena Dialah pemilik segala sesuatu. Oke, tapi sebagai bukti atau ekspresi bahwa saudara mengakui, bahkan bisa kita katakan mengasihi Tuhan, menerimanya, maka kita berikan persembahan. Tadi di perjalanan sebelumnya dikatakan tidak ada batasannya, tergantung bagaimana yang Anda rasakan. Namun, saya ingin tegaskan bagian terakhir, pengalaman Anda sendirilah, perasaan Anda sendirilah, perasaan kita lah yang membuat kita mengembalikan berapa berkat tersebut. Nah, untuk apa? Akan panjang kalau kita ceritakan di sini bahwa persembahan kita semua telah dialokasikan oleh para hamba-hamba Tuhan dari GC divisi sampai di uni, bahkan di konferensi dan jemaat, untuk hal-hal yang apa? Yang sifatnya membantu pekerjaan Tuhan, menolong orang yang susah, dan juga mereka membutuhkan. Terima kasih, Ivy. Terima kasih. Paling tidak kita bisa pertimbangkan apa dampak dari memberi persembahan kepada hubungan kita dengan Allah sendiri gitu ya. Kalau kita mau lihat dalam skala yang besar, mungkin kita kurang informasi atau kurang pengetahuan, tapi coba kita renungkan dalam kehidupan kita sendiri, apakah Tuhan lebih baik kita rasakan ketika kita lebih banyak memberi, begitu ya, atau kasihnya lebih banyak kita rasakan ketika lebih banyak memberi atau lebih banyak menahan berkatnya. Ivy, coba sedikit saya nih, para pemirsa, saya masih ingat ketika saya sekolah di AYAS 2011 sampai 2014, ada satu masa, walaupun kami disupport, ada satu masa ketika sama sekali kita sudah tidak punya dana lagi. Dan hanya ada, dan kita lupa mengembalikan persepuluhan waktu dan memberikan persembahan.
Kita bergumul, oh kita kasih nggak sahabat ini. Singkat cerita, kita berdoa, kita kasih. Dan kita nggak tahu apa, masih ada kita punya makanan, tapi untuk kebutuhan lain nggak ada. Saudara tahu, yang saya rasakan ketika kita memberikan itu lega. Oh, there's something missing. Apa waktu itu ketika kita tidak memberikan persembahan. Setelah kita berikan kembali dan juga perpuluhan, 2 hari setelah itu, saya akan ceritakan, Tuhan mencukupi segala kebutuhan yang kami dapat. Intinya apa? Kalau kita hanya belajar teori tanpa mempraktekkan, akan banyak pemikiran bertaburan di kepala kita. Akan banyak dakwah atau debat di pikiran kita. Tapi ketika Anda mempraktekannya, percayalah, percaya. Tuhan, Anda akan mulai merasakan bagaimana kasih Tuhan. Terima kasih, Ivy. Amin. Terima kasih Pendeta sudah menambahkan dengan pengalaman nyata ya. Dan ngomong-ngomong mengenai tindakan, yang paling kita salut adalah seorang janda yang memberikan 2 peser koin itu, Pendeta Edwin Berhitu. Kita lanjut ke hari Rabu dengan judul Allah memperhatikan persembahan kita. Apa yang menjadi perhatian khusus Allah kepada umatnya ketika memberikan persembahan? Jadi dalam kisah ini membuktikan Ya. kita hari Rabu ini, Tuhan bukan hanya memperhatikan doa-doa kita yang kita layangkan, kita tunduk kepala sampai mungkin lutut kita lecet mengharapkan menjawab doa kita, bahkan ada waktu kita akan menyerah sampai Tuhan kasih mujizat sama kita. Nah ternyata dalam kehidupan pengalaman rohani kita, Allah bukan hanya memperhatikan doa, tapi memperhatikan sikap kita dalam memberikan persembahan. Ini dahsyat sekali. Kenapa? Ini tercermin dari kisah yang Yesus tampilkan, penulis Injil tampilkan bagaimana motif orang-orang memberikan persembahan hanya untuk dilihat. Orang lihat bahwa dia mampu, dia hebat dengan memberikan persembahan, lalu bunyi persembahannya. Bayangkan, Ivi, sampai satu saat ada seorang janda dan Yesus di situ. Yesus melihat seorang janda yang hanya membawa 2 peser uang koin. Dan kalau kita baca di latar belakang tersebut, ternyata ini miris sebenarnya ya. Karena waktu itu untuk bisa datang ke ibadah memang harus ada persembahan. Dan syarat minimal untuk datang ke ibadah saat itu adalah 2 peser perak. Ini batasan manusia yang memberikan ya pada saat itu. Kita bayangkan kalau kita baca dalam kamus Alkitab, 2 peser perak adalah upah dia seharian. Maka pada saat Yesus melihat kesungguh-sungguhan hati dari ibu tua ini atau janda ini, maka Yesus katakan orang itu pulang dengan sukacita dan dia mendapatkan upah dari surga. Orang yang kasih banyak mendapat upahnya, dipuji roh, hebat dan sebagainya. Dan ternyata di dalam makna persembahan Allah ingin melihat hati kita. Maka ini kembali kepada konsep dari kita pertama ini kita bahas. Bahwa konsep persembahan itu sendiri bukan konsep masalah uang, masalah nominal. Tapi ini masalah kesungguh-sungguhan hati kita untuk memberi kepada Tuhan. Tadi dikatakan, Tuhan nggak butuh uang sebenarnya. Tapi Tuhan butuh hati kita. Apakah kita rindu banget tuh ke gereja lalu bawa uang persembahan? Kadang-kadang kita ingat ya, waktu saya waktu Sony, waktu kita ke gereja masih kecil ya, orang tua saya sudah bahasa Jawa nyepak-nyepakin itu sudah pisah-pisahkan ya, kadang dilipat rapi-rapinya, ini persembahanmu ya nak sekian sabar, ini persembahanmu, sudah diatur gitu, sudah diatur. Ini hal yang memang perlu kita lakukan saat kita mengatur hati kita dengan sungguh-sungguh. Rindu datang kepada Allah, bahkan karena dia rasa Allah itu Allah yang patut dia sembah, dia korbankan upahnya sehari itu, dia nggak makan, artinya dia akan sisihkan itu dan betul-betul nggak ada. Kenapa? Karena dia ingin datang di hadirat Tuhan. Jadi itu hal yang terpenting dari makna persembahan, sehingga saat Yesus di dunia dia katakan bahwa orang itu sudah terima upahnya dan orang itu yang diterima persembahannya oleh Allah Bapa di surga. Gitu ini. Sangat inspiratif sekali memang cerita itu ya, tidak bosan-bosan diceritakan sepanjang zaman. Kita akan coba menjawab pertanyaan nomor 1 di hari Jumat, Pendeta.
Bagaimana berdoa dan memberi itu berjalan bersama-sama. Seperti ada double power gitu ya, ketika doa dan persembahan kita lakukan bersama. Pendeta Sony Situmorang boleh tolong respon? Untuk menjawab itu, saya senang kalimat di paragraf pertama bagian tengah. Ada kalimat, tetapi Yesus mengerti motif wanita itu. Ya. Yes. Ingat kalimatnya, Yesus mengerti motif wanita itu. Wanita di sini ini juga melambangkan kita. Ketika di perjalanan hari Jumat dikatakan bagaimana berdoa dan memberi merupakan satu hal yang terintegrasi yang berjalan bersama-sama, karena berdoa dan memberi adalah mempunyai motif yang sama. Berdoa kita meminta kepada Tuhan, memohon kepadanya agar berkat Tuhan kepada kita, dan memberi adalah respon dari jawaban doa. Ketika Tuhan berkati kita, maka kita akan apa? Akan mengimplementasikan dengan memberikan berkat. Makanya dikatakan jadilah saluran berkat. Satu hal yang istimewa, kalimat tetapi Yesus mengerti motif wanita ini adalah dia ingin katakan ada motif-motif tertentu yang kita lakukan ketika kita memberi. Saya tidak akan buka. Namun nasihat Ellen G. White, pena inspirasi, mungkin Avi bisa baca mulai dari dia melakukan apa yang dia mampu. Ya. Dia melakukan apa yang mampu dia buat, dan tindakannya menjadi monumen dalam ingatannya selamanya, dan sukacitanya kekal. Hatinya pergi bersama dengan persembahannya, nilainya dihitung bukan berdasarkan harga dari mata uang, tetapi melalui kasih kepada Allah dan ketertarikannya pada pekerjaannya yang telah mendorong perbuatan itu. Amin. Oke, dikit lagi. Ketika Anda memberi, saya memberi, Pastor Edwin memberi, Ivy memberi persembahan. Anda berdoa, saya berdoa, Pastor Edwin berdoa, Ivy berdoa. Doanya beda, persembahannya beda. Tapi masing-masing mereka akan boleh merasakan bagaimana the greatest gift of heaven to your family, to yourself, kepada keluarga Anda, kepada diri Anda, bahkan berkat Tuhan akan berlimpah. Itu sebabnya berdoa dan memberi merupakan satu kata kerja atau tindakan yang berintegrasi. Kenapa? Karena berdoa berhubungan dengan Tuhan, memberi merupakan respon kasih kita kepada Tuhan dengan memberikan kepada orang lain. Ingat, di sini di paragraf berapa dikatakan di sini, kasihilah sesama. Saya akan balik. Mungkin Afi boleh baca paragraf terakhir bagian Lukas 10:27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dikit lagi, terus. Yang pertama dinyatakan di dalam doa, yang kedua dinyatakan dalam memberi sedekah. Itu jawabannya. Terima kasih. Terima kasih, lengkap sekali, dan ilustrasinya mudah juga membuat kita untuk mengerti konsep persembahan ini. Terakhir kita masuk ke hari Kamis dengan judul Proyek Khusus, Memberi dari Toples Besar. Ini sebuah tantangan, kalau boleh saya katakan ya, Pendeta Edwin Berich itu, karena kita ditantang untuk memberi dari toples yang lebih besar, yaitu toples, kalau bahasa istilahnya di sini adalah non-liquid, harta non-liquid kita, yang tidak bisa dijual beli ya, aset, daripada aset liquid yang biasa kita berikan dalam bentuk uang cash ataupun tabungan dan lain-lain. Ini maksudnya apa? Pendeta Edwin Berich itu kita ditantang untuk memberikan dari toples yang besar. Ya, tadi sebenarnya pada saat kita menyadari bahwa pemberian Tuhan itu besar sama kita gitu ya, maka kita akan merasakan sebuah kebutuhan yang besar pula untuk membantu pekerjaan Tuhan, pelayanan Kristus. Nah, di sana dibahas tentang bagaimana Maria memberikan persembahan yang mungkin tidak bisa diberikan kembali dengan cara meminyaki Yesus ya. Lalu bagaimana hatinya itu betul-betul rindu kepada Tuhan. Sehingga saat kita sudah diubahkan, seperti konsepnya tadi, saat Tuhan minta sedikit, Tuhan bukan berkurang. Kita punya sudah berkat itu, kita tidak berkurang apapun rezeki kita, malah semakin besar kita kasih, semakin besar pula Tuhan berikan kepada kita. Maka saat kita mendapatkan hal yang begitu besar, seharusnya lah kita memberi itu bukan dari toples yang kecil, tapi dari toples yang besar, dalam arti ya, itulah hati kita, sungguh-sungguh kita serahkan sama Tuhan. Bahkan jika ada berkat yang lebih, maka toples-toples besar itu. Bayangkan Maria menuangkan minyak narwastu yang begitu mahal.
300 dinar. Wah, kita kalau konversikan ke rupiah ini cukup besar sekali ya. Karena satu dinar itu adalah upah pekerja harian. Maka kalau kita kalikan saja, ini contoh saja, dengan konversi untuk zaman sekarang. Upah pekerja harian mungkin sekitar 200 sampai 250 ribu sehari. Kalau kali 300, 200 saja, maka itu sudah berapa itu? 600 6 juta atau 600 ya, 200 ribu tambah kali 300 maka sekitar 60 juta. Ya, betul? 6 juta. Cukup besar lah ya, memberikan sesuatu yang mungkin bagi dia itu uang yang sangat besar yang dikumpulkan untuk Tuhan. Bayangkan kalau Ivi, setiap umat Allah menyadari hal seperti ini, kita tuh nggak susah loh. Kita mau punya proyek bangun gereja, bangun sekolah, kita nggak perlu harus bikin-bikin proposal ya, karena roh memberi itu muncul dari hati kita oleh karena kita merasakan Allah itu waktu kasih berkat sama kita juga bukan dari toples kecil, dia pakai toples yang gede. Bayangkan yang terbesar Tuhan kasih nyawa kita, apa harganya gede, kita tak bisa bandingkan itu. Allah bukan dari toples yang gede, tapi seringkali waktu kita membalas kebaikan Allah, kita dari toples yang kecil. Makanya ayat ini tadi dibaca Levi. Dengan apakah akan kubalas Tuhan kebaikan Tuhan? Tidak bisa. Kalau saat kita membalas kita dengan hal toples yang kecil, saya pikir ini sangat menustai hati kita. Dan tentunya dalam hal ini hati kita lah yang terbesar saat Anda betul-betul rindu datang kepada Allah. Kita rindu lihat Allah itu bertemu dengan kita, maka ada sesuatu yang besar. Ya, bicara nominal boleh, bicara non nominal juga boleh, adalah sesuatu yang gede yang kita berikan sama Tuhan karena Allah lebih dulu kasih yang begitu gede, bahkan nyawanya diberikan juga untuk kita. Thank you, Pendeta sudah meneguhkan tantangan ini bagi kita semua ya. Terakhir kita akan melihat pertanyaan nomor 3 di hari Jumat, Pendeta Sony Situmorang. Karena salah satu alasan menurut Ellen White kenapa kita harus memberi dari stoples besar, supaya kita tidak menyalahgunakan ya, tidak salah menerapkan uang yang ada di tangan kita, seperti itu. Bagaimana respons dari Pendeta melihat hal ini? Penggunaan kata stoples oleh penulis ingin mengindikasikan bahwa ada pertanyaan yang boleh jadi muncul, bahkan kita praktekkan selama ini dalam kehidupan kita. Kita hanya fokus kepada cash yang kita punyai, tapi kita tidak fokus kepada aset yang kita miliki. Contoh, ada teman saya, dia punya kelapa sawit, nah, dan menurut yang saya tahu, dia hanya bisa hanya mengembalikan dari 1/10 dari gajinya, bukan dari berapa aset yang dimilikinya. Nah, dalam konteks ini, penulis pelajaran ingin memberikan pencerahan kepada kita semua dan kepada pemirsa. Kata motif tadi. Ingat, kalau kita ingat pelajaran sebelumnya, Cornelius, kalau saudara baca Cornelius, itu yang di pelajaran sebelumnya, apa keistimewaan dia, saudaraku? Cornelius seorang perwira pasukan di Kaisarea, yang disebut pasukan Italia, dia banyak memberi sedekah kepada umat-umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Lalu, saudara bisa baca, ada penglihatan kepadanya sekitar jam 3 petang, ada malaikat dan masuk ke rumahnya dan berkata apa? Cornelius, semua doamu dan sedekahmu naik kepada Tuhan. Nah, sekali lagi saya ingin katakan, saya hubungkan dengan stoples, Cornelius seorang perwira, tapi ketika dia memberi dengan sepenuh hati, maka doa didengar Tuhan. Saya tidak menakut-nakuti kalau saudara tidak memberi, tidak mendengar, karena sekarang ini banyak sekali pendapat, banyak milis di sosial media segala macam membahas mengenai apa? Persembahan persepuluhan ini. Bahkan banyak orang juga menyalahkan para pimpinan organisasi dan macam-macam. Saya ingin katakan kepada saudara begini, boleh jadi ada apa kita error dalam pengelolaan uang. Contoh, tapi ingat sekali lagi motif Anda Tuhan yang tahu. Motif Anda Tuhan yang tahu. Ingat motifnya. Ada human error, tapi motif Anda udah tahu. Ada kemungkinan, saya katakan ada kemungkinan. Tapi yang saya mau tekankan adalah ketika Ivy bertanya pertanyaan tadi, maka saya ingin katakan kepada kita semua bahwa stoples dalam konteks ini adalah apa? Anda punya iman kepada siapa? Tuhan. Respon kasih Allah kepada Tuhan. Coba Ivy baca terakhir paragraf 1, 2, 3 Ivy. Ya.
Sorry. Kebanyakan orang memberi persembahan atau kontribusi mereka dari stoples yang kecil dari aset liquid mereka. Ini adalah yang mereka miliki dalam rekening giro atau buku saku mereka. Tetapi ketika seseorang benar-benar tertarik tentang sesuatu, dia akan memberi dari stoples yang besar. Kitab suci menceritakan banyak cerita yang demikian. Saya akan panjangkan, saudara sudah bisa mengerti artinya hati dan iman Anda kepada Tuhan. Terima kasih, Evi. Berarti sama ya, Pendeta Edwin dan juga Pendeta Sony. Pendeta Edwin tadi mengatakan hati ya, stoples yang besar. Pendeta Sony menambahkan itu adalah iman kita juga. Kita akan mengakhiri diskusi kita pada hari ini dengan menjawab beberapa pertanyaan yang banyak masuk di episode yang lalu. Dan saya senang, Pendeta, kalau lihat kolom komen, ada yang saling menjawab. Jadi sudah tidak perlu lagi kita bawa di sini karena sudah terjawab oleh umat yang lain. Menurut saya itu sangat indah. Jadi terus ramaikan kolom komen biar saling menguatkan satu sama lain ya dari pengetahuan Alkitabiah kita. Yang pertama saya akan arahkan ke Pendeta Sony Situmorang dari Bapak Robi Tengor. Berdasarkan Maleakhi 3 ayat 10, mengapa persepuluhan tidak ada yang tinggal dalam perbendaharaan gereja untuk menjadi persediaan makanan orang miskin? Ini sekaligus dihubungkan dengan bilangan 18 ya, orang-orang Lewi yang memberikannya kepada orang-orang miskin. Silakan Pendeta Sony Situmorang. Baik, bila mana saudara baca bilangan pasal 18, ulangan pasal 28, kemudian Maleakhi 3:10, maka dengan sangat jelas dikatakan kalau saudara baca Maleakhi 3:10, ada berapa komponen penting di sana. Yang pertama, bahwa seluruh persembahan persepuluhan. Lalu kalimat kedua, supaya ada persediaan makanan bagi makanan di rumahku dan ujilah aku. Apakah aku tidak bukan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Pertanyaan Pak Robi sangat bagus, dikatakan, mengapa persepuluhan tidak ada tinggal dalam perbendaharaan gereja untuk menjadi persediaan makanan? Konsep gereja itu mengarah kepada kata eklesia. Kata gereja sendiri tidak mengarah kepada bangunan, tapi kepada orang-orangnya. Dan saya percaya ketika kata storehouse di sini adalah perbendaharaan gereja atau pribadi yang Tuhan telah utus untuk mengelola persembahan. Bukan tidak ada di gereja, justru persembahan atau persepuluhan ini digunakan untuk menolong orang-orang yang kekurangan. Terus terang, orang-orang kekurangan. Lalu, bagaimana implementasinya? Saudara bisa lihat, ada persepuluhan. Kalau saudara lihat nanti, ini agak panjang ceritanya, di pembagian-pembagian persepuluhan dari GC, divisi, dan juga uni, banyak kita sekarang dirikan panti-panti asuhan, di mana sebagian besar dananya disokong oleh persepuluhan, orang-orang susah. Demikian juga bantuan sembako, orang-orang susah. Ketika COVID kemarin, Uni dan Kuantas mengeluarkan 500 sampai 1 miliar. Masih ingat ya? Ada bantuan. Nah, saya ingin tegaskan bahwa kata gereja ini bukan hanya kepada gereja setempat. Sudah menjadi tugas gereja setempat, atau kita katakanlah gereja setempat dalam arti local church, juga untuk membantu orang-orang miskin. Kenapa? Itu mengarah kepada orangnya. Jadi bukan tidak ada, tapi pengelolaannya disatukan, dibikin terpadu. Dan ingat, kata gereja mengarah kepada orang-orangnya atau orang yang dipanggil keluar. Itu kira-kira Ivy dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta Sony. Kita lanjut untuk Pendeta Edwin Berhitu, pertanyaan dari Nathaniel Kiding. Kenapa persepuluhan itu harus 10% ya, Pendeta? Kan bisa saja dibuat 20 atau 30, dan apakah angka tersebut artinya harfiah atau lambang, seperti di Alkitab banyak lambang juga? Ya, di dalam Alkitab memang jelas disebut persepuluhan. Nah, itu arti harfiah memang sepersepuluh. Memang sudah itulah ketentuan Allah sepersepuluh, bukan 20, bukan 30, tapi nanti makna aplikasinya saat kita banyak dari itu, ya Tuhan akan kasih lebih banyak. Tapi konsep persepuluhan memang 10%. Oke, jelas sekali. Karena memang firman Tuhan secara harfiah menyatakannya seperti itu ya, Pendeta ya. Terima kasih. Kita lanjut kepada pertanyaan dari Bapak Benar Barus. Saya tujukan kepada Bapak Pendeta Sony Situmorang. Ini mengenai administrasi, Pendeta. Kalau misalnya persepuluhan itu dikembalikan ke jemaat yang dulu, bukan ke jemaat yang sekarang, di mana dia terdaftar keanggotaannya, apakah itu salah atau itu boleh juga? Silakan Pendeta Situmorang. Baik, berbicara salah atau benar, maka kita harus lihat ke Alkitab. Oke, ketika Abraham memberikan persepuluhan dan juga hamba Nabi itu memberikan persepuluhan, maka kembali ke motifnya adalah untuk apa? Mengikuti apa yang Tuhan firmankan. Lalu ketika Bapak Benar Barus, ini salah seorang tutu jemaat ini dulu di Ben Hill, saya punya ketua,
Salahkah jika seorang mengembalikan persepuluhan ke jemaat yang dulu sebelum pindah ke jemaat yang sekarang? Konsep kita adalah persepuluhan kita berikan kepada jemaat di mana kita dilayani. Oke. Namun the second type atau persepuluhan kedua tidak salah diberikan kepada jemaat yang dulu. Jadi kembali kepada iman kita masing-masing. Kalau bicara salah, maka yang menilai salah itu adalah Tuhan sendiri. Saya tidak berani mengatakan salah atau benar, namun yang saya tekankan apa yang kita katakan agar kita mengembalikan sepersepuluh dari berkat Tuhan yang kita terima. Ingat ya, berkat Tuhan, bukan hanya ada yang orang bilang gross, net, pemasukan gross atau net. Nah, jika bilang salah, saya ingin tekankan ketika Bapak benar baru diberkati, maka saya anjurkan Anda tetap mengembalikan persepuluhan kepada jemaat di mana Anda dilayani sekarang, dan kalau boleh, the second type atau persepuluhan kedua berikan kepada jemaat di mana Anda dilayani dulu. Kalau itu punya nilai historis bagi Anda. Seperti sekarang ini, saya ingin katakan kepada saudara-saudara semua, ada berapa tua-tua mengembalikan persepuluhannya oleh karena dia merasakan berkat Tuhan ketika dia masih mulai kerja di sana. Ke jemaatnya dia kasih, lalu ke jemaat yang lain. Contoh di Kalimantan Barat, saya katakan ini. Dia kasih di Jakarta, tapi second type-nya dia kasih kepada Kalimantan Barat yang benar-benar butuh. Jadi itu kembali kepada hubungan Anda dengan Tuhan. Terima kasih, Ivy. Terima kasih sudah jelas sekali. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Ayub Hajo. Pendeta Edwin Berhitu, masih berlakukah persepuluhan di perjanjian baru kalau ada ayat-ayat yang mendukung atau contoh tokoh-tokoh gitu ya yang memberikan persepuluhan di perjanjian baru akan sangat diapresiasi oleh Bapak Ayub Hajo. Baik, Bapak Ayub Hajo, secara eksplisit memang tidak ada orang-orang yang memberikan contoh seperti Abraham, Yakub di sana kita memberikan persepuluhan, tapi Yesus katakan dalam Matius 5:17 sampai satu iota pun bahwa Allah, aku datang, kata Yesus, bukan meniadakan hukum Taurat, tapi justru menggenapkan. Justru Allah mempertegas sistem persepuluhan. Ada beberapa ayat yang kita bisa baca di dalam perjanjian baru, dalam Ibrani pasal 7 misalkan, ya dalam Lukas 11, Matius 23, itu konsep-konsep Yesus yang Yesus berikan tentang persepuluhan dan menekankan tentang persepuluhan, dan justru menekankan persepuluhan yang benar, ya bukan sekedar lahiriah persepuluhan dihitung begitu fanatik tapi hatinya tidak ada di sana, bahkan belas kasihan pun tidak ada. Tadi sudah dikatakan pemberian atau persembahan itu sejalan atau ada korelasinya, harus ada korelasinya dengan roh memberi. Jika tidak, maka di situ Yesus juga menegur, kamu memberikan persepuluhan tapi hatimu tidak memiliki belas kasihan. Dan kalau kita baca juga dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, nanti hari Rabu tadi kita sudah baca sesungguhnya, saat Paulus katakan bahwa yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Bahkan ada kata Allah sanggup melimpahkan segala karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan, bahkan berkelebihan. Maka ini korelasi dua kata ini dengan Malaikat 3 ayat 9 dan 10. Allah tidak kasih berkat itu cukup, tapi Allah kasih berkat itu berkelimpahan di dalam hidup kita. Inilah konsep persepuluhan dalam perjanjian baru. Saat kita memberi, maka memberi dengan sukarela, dan itu juga tercermin dari cara kita memberikan persepuluhan. Jujur bahwa apa yang kita dapatkan, maka 1/10 itulah yang kita akan berikan. Kita menerima sedikit, kok kita gampang kasih ya. Tapi pada waktu mulai besar-besar kita mulai menghitung-hitungan dengan Tuhan tadi dikatakan. Nah, disinilah konsep persepuluhan Allah simpulkan. Seperti Yesus menyimpulkan 10 hukum perjanjian lama dengan 2 hukum, yaitu vertikal dan horizontal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia. Dan konsep persembahan dan persepuluhan juga disimpulkan oleh Tuhan dalam hal yang saya sebutkan tadi. Demikian ya Pak Ayub Barus, Pak Ayub Hajo ya. Semoga boleh menjawab. Terima kasih. Pertanyaan terakhir untuk episode kali ini ke Pendeta Sony Situmorang dari Noldi Mona. Apakah pelayan di jemaat masuk dalam golongan orang Lewi yang menerima persepuluhan seperti dalam Bilangan 18? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Ivy dan juga Noldi. Perlu kita ketahui bahwa Lewi
adalah anak ketiga dari Yakub, dari istrinya Lea. Dan Lewi merupakan satu suku dari keturunan Lewi yang dikuduskan Tuhan untuk melakukan tugas suci ya di di Ka'bah. Kenapa tugas suci? Kalau saudara baca Alkitab maka dikatakan syarat seorang imam menurut Musa adalah seorang laki-laki yang harus berasal dari suku Lewi, bukan dari suku tertentu. Dan tugasnya untuk melayani di kemah suci Tuhan. Dan sedikit sebelum saya jawab, suku Lewi ini mempunyai apa? Mempunyai keistimewaan. Tidak ada satu sensus, kemudian mereka tidak punya tanah atau pusaka di Israel, mereka tidak mendapatkan kekuasaan di Kanaan. Mereka dikatakan dalam bilangan 18 ayat 21-24 berhak menerima persepuluhan dari suku-suku lainnya. Artinya apa? Mereka memang diasingkan untuk melayani Ka'bah Tuhan. Pertanyaannya, apakah pelayan jemaat masuk dalam golongan orang Lewi? Kata pelayan jemaat ini mengarah kepada kata eklesia, orang-orang itu gereja sendiri yang Tuhan telah asingkan untuk apa? Untuk melayani seperti ketua jemaat, direktur PP, kemudian PA. Apakah mereka masuk dalam suku Lewi? Saudara, ketika mereka fokuskan perhatiannya dan konsentrasinya hanya untuk melayani Tuhan di jemaat di Ka'bah, oke? Dan juga mereka telah mengambil bidang di jurusan itu, maka saya katakan mereka bisa digolongkan golongan Lewi. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan penghasilan atau tidak mencari hal yang lain. Tapi ketika Anda bekerja di luar, ada pemasukan, dan juga Anda melayani jemaat, maka Anda merupakan orang yang paling bahagia. Saya tidak katakan Anda masuk atau tidak, tapi saya ingin menekankan bahwa Anda atau saya merupakan anggota gereja Allah atau eklesia atau orang-orang dipanggil keluar untuk melayani. Kenapa? Karena penggolong-golongan ini kan merupakan satu term yang kita gunakan untuk imam perjanjian lama dan sekarang masuk kepada katakanlah para pendeta pengerja yang hanya makan dan mendapatkan penghidupan dari apa? Dari Ka'bah saja. Jadi jawaban saya, apakah masuk golongan Lewi? Ibu Nol Dimona atau Pak Nol Dimona sudah bisa menerimanya sesuai dengan bilangan 18. Hanya orang-orang yang melayani kemah suci saja yang mendapatkan apa? Persepuluhan. Terima kasih. Terima kasih. Saya bersyukur untuk antusias dari para pemirsa menelusuri firman Tuhan. Semoga kita akan lanjutkan interaksi ini di episode mendatang. Saking antusiasnya saya tadi lupa meminta kesimpulan dari para Bapak Pendeta sekalian. Jadi saya balik kepada Pendeta Sony Situmorang. Melihat kesimpulannya, kita akan bertanya kepada apa hubungan yang Allah inginkan dari kita bersamanya melalui konsep persembahan ini. Silakan Pendeta Sony Situmorang. Sebuah lagu mengatakan, ku persembahkan lagu ini sebagai tanda cinta kasihku. Itu lagu dunia, saudaraku ya, lagu dunia. Oke, masih ingat ya? Maka saya ingin katakan, ketika Anda memberikan persembahan, maka itu merupakan satu ekspresi atau implementasi yang sangat bernilai dan mengatakan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia melalui persembahan Anda bahwa Anda mengasihi Allah dengan sepenuh hati dan Anda mau supaya Allah terus memberkati dia. Saya dengarkan sebuah lagu, masih ingat lagu rohani? Na 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 na. Ini dua Israel ya seperti dua itulah ada dua lagu doa. Saya sangat mengerti dua Yabes. Terima kasih, dua Yabes. Itu merupakan ekspresi bahwa you are my God and the only God dan semua akan saya persembahkan untukmu Tuhan, termasuk apa? Persembahan Anda. Jadi jika Anda jika Anda mengasihi dia, maka tidak usah dipertanyakan, tidak usah diperdebatkan. Persembahan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemegahan seseorang. Terima kasih. Amin. Nanti kapan-kapan kita dengar duet dari para pendeta ini ya, doa Yabes. Saya kembali lagi ke Pendeta Edwin Berhitu. Jadi hubungan seperti apa yang Allah kehendaki melalui pemberian persembahan ini? Jadi semakin baik, semakin berkualitas hubungan kita dengan Tuhan, maka akan semakin baik dan berkualitas pemberian kita kepada Tuhan. Itu saja. Amin. Terima kasih. Pendeta Sony Situmorang, boleh tolong doakan para pemirsa yang sedang menyaksikan saat ini. Kita berdoa. Bapak Semawi, terima kasih Tuhan atas pemaparan yang sederhana yang boleh jadi kurang para hamba-Mu sampaikan. Namun kami percaya ketika para pemirsa mendengar ini, dengan bantuan Roh Kudus Tuhan, Engkau akan menyempurnakan pengertian mereka di dalam hati mereka, sehingga mereka dan kami semua dapat mengimplementasikan bagaimana mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa,
Engkaulah Allah pencipta langit dan bumi, dan kami mohon agar Engkau berkati semua pemirsa yang menyaksikannya dan juga yang akan menyaksikannya. Biarlah Engkau berkati keluarganya, usaha tangannya, dan Engkau juga berkati khususnya rohaninya, sehingga mereka akan boleh melihat bagaimana manifestasi kasih Allah terimplementasi dalam kehidupan mereka. Berkati hambamu, Pastor Edwin, Ivy, dan juga Daniel di belakang layar. Berkati kami semua agar kami boleh konsisten dalam melayani Tuhan melalui acara ini. Terpuji nama Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk kehadiran Pendeta Edwin dan juga Pendeta Sony pada episode kali ini. Dan para pemirsa sekalian, kita akan lanjutkan minggu depan. Saya harap kita akan bertemu kembali. Topik yang menarik sekali karena salah satu alasan mengapa persembahan kita tahan-tahan mungkin karena ada utang seperti itu ya. Kita akan lanjutkan. Semoga sehat-sehat. Tuhan memberkati kita semua.